Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Salam sapa, salam kenal bagi mahasiswa rekan-rekan pelajar akuntansi dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang ada pada bab 5 di buku ini edisi 2 penerbit Salemba 4 yang ditulis oleh Dwi Martani dan rekan-rekannya ya, yang berjudul Transaksi Entitas Induk dan Anak Persediaan dan Jasa. Adapun tujuan pembelajaran atau capaian ketika kita sudah memahami atau mempelajari bab ini, yang pertama itu memiliki pemahaman tentang jenis transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang kedua memiliki pemahaman mengapa transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu perlu dieliminasi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Kemudian memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait transaksi hulu penjualan persediaan dari entitas induk ke entitas anak, dan sebaliknya ya, memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait transaksi hilir penjualan persediaan dari entitas anak ke entitas induk, dan yang terakhir memiliki kemampuan untuk membuat jurnal eliminasi terkait transaksi penjualan jasa antara entitas induk ke entitas anak. Oke, mari kita simak bersama-sama apa yang saya terangkan. Mudah-mudahan nantinya di akhir video ini rekan-rekan semua paham apa yang saya jelaskan. Eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak itu sering terlibat dalam transaksi, baik itu transaksi jual beli persediaan, ya, transaksi jual beli aset tetap, dan transaksi pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diproses lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Jadi di sini ada PT Astra Auto Parts Tbk dan PT Astra Honda Motor. PT Astra Auto Parts ini merupakan produsen komponen otomotif. Dia menjual persediaannya kepada PT Astra Honda Motor. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasannya telah terjadi transaksi jual beli persediaan antara dua perusahaan ini. Nah, nanti transaksi seperti apa itu, apakah transaksi hilir atau hulu, itu akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Dalam PSAK 65 laporan konsolidasian, transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, jadi di sini tergambar ya, sudah ada gambar atau konsep dari transaksi antar entitas itu, yaitu ada transaksi hulu dan ada transaksi hilir. Transaksi hulu itu seperti apa? Yaitu ketika entitas induk menjual persediaan, melakukan transaksi ke entitas anak, itu disebut transaksi hulu atau downstream. Kemudian transaksi hilir itu apa? Yaitu ketika entitas anak melakukan transaksi penjualan persediaan kepada entitas induk, itu disebut sebagai transaksi hilir atau upstream. Nah, di sini ada lateral, yaitu ketika entitas anak melakukan transaksi antara entitas anak juga. Pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan,
beban dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karenanya, dapat kita simpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal tadi ya. Ini kita lihat gambar ini. Jadi entitas induk dan entitas anak itu merupakan satu kelompok usaha, satu entitas tunggal. Maka transaksi antara entitas induk dan entitas anak itu menjadi transaksi dalam satu entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Jadi laporan keuangan yang disebut di sini itu adalah merupakan laporan keuangan konsolidasian. Kalau laporan keuangan kan milik masing-masing ya, antara entitas induk atau entitas anak. Tapi kalau sudah menjadi satu kelompok usaha, maka laporan keuangan di sini itu disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Nah, jadi dalam PSAK 65 itu dia menyatakan prosedur pencatatan laporan keuangan konsolidasian itu harus mengeliminasi secara penuh. Apa yang dieliminasi itu? Yaitu aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jadi kalau terjadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak, maka perlu kita eliminasi. Oke, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama, jual beli persediaan antara induk dan anak adalah contoh transaksi dalam satu kelompok usaha. Jadi ketika induk dan anak itu bertransaksi, maka itu adalah salah satu contoh dari transaksi yang ada dalam satu kelompok usaha. Nah, yang kedua, keuntungan atau kerugian akibat transaksi belum terrealisasi jika persediaan masih di tangan induk atau perusahaan. Jadi kalau ada transaksi yang belum keuntungan atas transaksi yang belum terrealisasi jika persediaan masih di tangan induk atau anak. Jadi di sini maksudnya itu keuntungan yang belum terrealisasi itu tidak boleh dicatat ya jika persediaan itu masih di tangan induk atau di tangan anak gitu. Kemudian yang ketiga, keuntungan atau kerugian akibat transaksi terrealisasi jika persediaan dijual kepada pihak non-afiliasi. Nah, jadi keuntungan itu telah terrealisasi jika persediaan itu sudah dijual kepada pihak non-afiliasi. Kemudian yang keempat, jurnal eliminasi tergantung posisi persediaan. Oke, untuk memahami lebih lanjut, di sini ada contoh soal atau contoh kasus. Saya bacakan ya. PT Palapa, disingkat PTP, memiliki 100% saham PT Samudra, ini disingkat juga menjadi PTS. Selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020 jika ini ada 3 skenario. Skenario pertama, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 16 juta. Kemudian skenario 2, seluruh persediaan yang diperoleh dari PTP itu belum terjual. Kemudian skenario ketiga, sebanyak 75% dari persediaan yang diperoleh dari PTP telah terjual seharga 12 juta. Oke, dari skenario ini mari kita jawab ya. Maka dari itu mari kita perhatikan seksama agar tidak keliru. Ya, betul-betul kita perhatikan. Oke, skenario pertama itu seluruh persediaan terjual. PTP menjual
Oke, sini PTP menjual barangnya ke PTS sebesar 10 juta. PTS menjual persediaannya kepada pihak non-afiliasi sebesar 16 juta. Maka terkait penjualan, maka PTP melaporkan keuntungannya 4 juta. Penjualannya 10 juta, kemudian beban pokoknya 6 juta. Dan begitu juga PTS ya. Penjualannya 16 juta, beban pokok penjualannya 10 juta, maka ada laba di situ 6 juta. Kemudian kita melakukan eliminasi. Ingat, penyusunan laporan keuangan konsolidasi, prosedurnya itu harus mengeliminasi transaksi yang terjadi dalam satu entitas, satu kelompok usaha. Nah, jadi PTP dengan PTP melakukan penjualan ke PTS, itu ada transaksi penjualan, maka harus kita eliminasi. Kemudian PTS dia menjual ke non-afiliasi, namun beban pokok penjualannya kan ketika dia beli ke PTP, ya kan, 10 juta. Nah, itu merupakan transaksi yang terjadi. Beban pokok penjualan 10 juta adalah transaksi yang terjadi ketika PTS membeli ke PTP. Maka jurnal eliminasinya yaitu penjualannya yang awalnya saldo normalnya itu adalah di kredit, maka kita eliminasi dia menjadi di debit sebesar 10 juta dan beban pokoknya sebesar 10 juta ya. Oke, kita lihat dampak dari jurnal eliminasi terhadap penyajian akun penjualan beban pokok dan persediaan dalam laporan konsolidasian. Adalah ini ya, adalah sebagai berikut. Nah, PTP melaporkan penjualannya 10 juta, beban pokok penjualannya 6 juta. Persediaannya habis ya, karena dia sudah menjual ke PTS dan PTS juga habis dia menjual ke pihak non-afiliasi. PTS melaporkan penjualannya 16 juta, beban pokok penjualannya 10 juta. Sebelum konsolidasian, penjualan PTP ditambah penjualan PTS sebesar 26 juta. Kemudian beban pokok penjualannya 6 juta ditambah 10 juta, 16 juta. Nah, eliminasi tadi karena terjadi transaksi penjualan PTP kepada PTS, maka itu harus dieliminasi penjualannya sebesar 10 juta. Maka laporan konsolidasian terhadap akun penjualan itu sebesar 16 juta. Kemudian beban pokok penjualan kita eliminasi sebesar 10 juta. Kenapa? Karena PTS itu kan membeli ke PTP 10 juta. Jadi 10 juta itu adalah beban pokoknya beban pokok penjualan dari PTS ya. PTS dia menjual ke pihak non afiliasi besar 16 juta, maka yang digunakan adalah beban pokok PTS karena PTS itu sudah melakukan transaksi terhadap PTP, yaitu melakukan transaksi pembelian senilai 10 juta, membeli persediaan, kan terjadi transaksi dalam satu kelompok usaha. Oke, jadi kita kurangkan ya, 16 kurang 10 jadinya 6. Laporan keuangan konsolidasiannya untuk beban pokok penjualan itu adalah 6 juta. Oke, kemudian skenario kedua itu seluruh persediaan belum terjual. Nah, seluruh persediaan belum terjual. PTP melakukan transaksi penjualan kepada PTS nilai 10 juta. Nah, karena barang belum terjual, ingat yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan di awal terkait pencatatan ya, dampak terhadap pencatatan dan juga eliminasi tadi. Kalau barangnya belum terjual, itu maka ada keuntungan yang belum terrealisasikan. Nah, untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasikan, itu ini akunnya ini, jurnalnya ini, bagian laba atas entitas anak di debit sebesar 4 juta pada investasi pada entitas anak sebesar 4 juta di kredit. Itu untuk mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Dari mana 4 juta ini? Yaitu persediaan 10 juta ini, penjualan 10 juta, penjualan PTP terhadap PTS 10 juta itu dikurangi dengan beban pokok penjualan dari PTP yang dibeli oleh
yang membelinya, PTP yang membelinya dari pihak non-afiliasi sebesar 4 juta. Nah, kemudian kita buat jurnal eliminasi penjualan. Nah, karena PTP melakukan penjualan, sini ada transaksi, maka kita harus melakukan eliminasi terhadap penjualan. Maka penjualannya di debit 10 juta, beban pokok penjualan yaitu beban pokok dari PTP 6 juta, persediaannya 4 juta. Karena di sini persediaan kita ambil dari keuntungan yang belum terrealisasikan nilainya, maka dia akan mengurangi nilai persediaan. Nah, ini dampaknya ya, dampak jurnal eliminasi. PTP melaporkan 10 juta, laporan keuangan PTP 10 juta, kemudian beban pokok penjualannya 6 juta, persediaannya habis ya karena dia menjual ke PTS. Nah, persediaan PTS itu masih ada, penjualannya tidak ada karena kan belum terjual barangnya kan. Beban pokoknya pun demikian, persediaannya 10 juta. Dan sebelum konsolidasian, posting saja ini, pindahkan ke sini. Kalau ada angka di sini berarti jumlah. Ya, ini tambah ini, hasilnya ini. Berarti kemudian eliminasi karena ada transaksi penjualan, kita eliminasi dengan nilai ini 10 juta, 10. Kemudian beban pokok penjualan eliminasinya dengan nilai 6, beban pokok yang ada di PTP sebesar 6 juta. Oke, kemudian persediaan kita eliminasi dengan 4 juta yaitu keuntungan yang belum direalisasikan karena itu kan yang mengurangi, kita catat sebagai untuk itu menurunkan nilai persediaan. Ya, kemudian ini kemudian skenario 3, sebagian persediaan terjual 75%. Nah, PTP melakukan transaksi penjualan kepada PTS 10 juta. PTS berhasil menjual ke pihak non-afiliasi sebesar 12 juta. Maka PTP dia akan mencatat di laporan keuangannya penjualannya 10 juta, beban pokok penjualan 6 juta, ada profit sini 4 juta. PTS begitu juga mencatat penjualan 12 juta, kemudian beban pokok penjualan 7.500.000. Dari mana 7.500.000 ini? 7.500.000 didapat dari 75% dari beban pokok penjualannya 10 juta. Nah, jadi ada barang yang belum terjual, ya kan? Ada barang yang belum terjual 25%. Nah, ingat yang saya katakan di awal, kalau ada barang atau barang yang belum terjual, maka ada keuntungan yang belum terrealisasi. Berapa? 25%. Maka 25% dari beban pokok PTP itu 6 juta. Keuntungannya kan 1 juta. Jadi keuntungannya ada keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta. 1 juta ini dari mana? Dari 25% dikali 4 juta. 4 juta ini adalah 10 juta ini dikurangi dengan beban pokok penjualan PTP sebesar 6 juta. Maka jurnalnya apa? Sama saja jurnalnya ya, bagian laba atas investasi anak 1 juta pada investasi entitas anak 1 juta. Dan jurnal eliminasinya ini penjualan karena PTP melakukan penjualan ke PTS, ada transaksi penjualan itu 10 juta, kita debit, beban pokok penjualannya itu 9 juta. Nah, beban pokok penjualannya ini dari mana angka 9 juta itu adalah selisih dari beban pokok penjualan PTP ditambah dengan PTS itu nilainya 13.500.000 nanti. Oke, ini saja, langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini di dampaknya aja, kita langsung pergi ke dampaknya. Jadi PTP itu melaporkan penjualannya 10 juta dan beban pokok penjualan 6 juta, kemudian persediaannya habis dong karena dia menjual ke PTS senilai 12. PTS melaporkan penjualannya 12 juta, kemudian beban pokok penjualannya 7.500.000, persediaannya kan masih ada 2.500.000, yaitu 10 juta dikali 25%.
Kemudian sebelum konsolidasian ini ditambah ini 22 juta PT beban pokok. Oke, beban pokoknya PTP ditambah PTS dan sebelum konsolidasian itu beban pokoknya 13.500.000. Nah, di akhir periode laporan keuangan konsolidasian itu beban pokok penjualannya itu adalah 4.500.000. Nah, jadi berapa nilai eliminasinya? Maka kita kurangkan saja 13.500.000 dikurang 4.500.000, dapatlah selisihnya senilai 9 juta. Seperti itu. Jadi angka 9 juta itu didapat dari 9 juta dari selisih 13.500.000 beban pokok penjualan PTP ditambah PTS senilai 13.500.000 karena di laporan keuangan konsolidasian beban pokok penjualannya harus 4.500.000, maka kita selisihkan saja sebelum konsolidasian dikurangkan dengan laporan keuangan konsolidasian 4.500, dapatlah nilai eliminasinya senilai 9 juta. Nah, seperti itu. Maka di sini beban pokoknya adalah 9 juta, persediaan itu adalah nilai dari keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 1 juta karena dia akan mengurangi nilai persediaan. Nah, 4.500.000 ini dari mana kira-kira teman-teman? Nah, 4.500.000 itu adalah dari 6 juta dikali 75% atau 75% dari 6 juta yaitu 4.500.000. Ini sebenarnya bukan angka yang di sini ya. Ini kita sebetulnya angka yang ada di sini. Cuman karena keuntungan yang ada di PTS 4 juta, jadi saya menunjuk angkanya itu yang ini. Jadi sebetulnya bukan ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah memahami terkait transaksi, sudah memahami terkait transaksi ya. Transaksi dari skenario-skenario saya buat untuk mencatat jurnal eliminasi dan pencatatan transaksi antar entitas. Nah, sekarang kita masuk kepada penyusunan laporan konsolidasian. Nah, di sini ada neraca saldo dan ada informasi tambahan. PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendalian sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Nah, karena PT Nusantara melakukan pembelian sahamnya 75%, maka ini akan menggunakan metode penggabungan atau metode pencatatan yaitu metode ekuitas. Dia akan menggunakan metode ekuitas nanti. Jadi kan sudah kita pelajari di bab 2 ya kalau tidak salah. Kan sudah ada ketetapan jurnal. Kalau dia menggunakan kepemilikan sahamnya di atas 50%, maka dia akan menggunakan metode ekuitas. Jadi jurnalnya juga sudah menjadi ketetapan yang hanya kita rubah itu adalah angka-angkanya saja. Selama tahun 2020, PT Andalas memperoleh laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta dengan HPP sebesar 40 juta. Nah, ini ada transaksi nih. Kira-kira transaksi apa? PT Nusantara ya, dia melakukan penjualan ke PT Andalas. Maka itu disebut transaksi hulu ya. Nah, sampai 31 Desember persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara itu belum terjual. Nah, jadi yang poin keempat ini tuh sudah saya jelasin ya, yaitu kaitannya dengan skenario 2. Ya, langsung saja kita jawab ya. Nah, jadi prosedur konsolidasian tahun pertama. Di tanggal 1 Januari itu kita membeli ya, mencatat jurnal pembelian investasi terhadap PT Andalas. Maka jurnalnya itu apa? Investasi pada PT Andalas
senilai 900 juta di debit, kasnya di kredit senilai 900 juta. Jadi ini ada, kalau kita 75% itu kita menggunakan metode ekuitas, ini sudah ada, ketetapan jurnalnya ini sudah ada. Hanya yang kita ubah adalah angkanya. Kemudian tanggal 31 Desember di akhir periode, dia melaporkan laba neto dan membagikan dividen. Nah, laba neto ya, jadi karena kita 75% berarti 200 dikali 75% dapatlah 150, kemudian dividennya 50 juta itu dikali 75% juga. Nah, ini jurnalnya, ini jurnal yang 31 Desember awal ini, itu investasi pada PT Andalas pada bagian laba PT Andalas sebesar 150 juta, kemudian kita mendapatkan dividen sebesar 75% dari 50 juta, jurnalnya adalah kas pada investasi PT Andalas. Nah, ini tadi yang di poin ketiga tadi. PTN menjual persediaannya kepada PTA senilai 100 juta. Nah, karena belum terjual barangnya, maka ada keuntungan yang belum terrealisasikan sebesar 60 juta, yaitu 100 dikurangi 40 juta. Maka jurnalnya untuk mencatat atau untuk menangguhkan PTN ini akan mencatat jurnalnya, yaitu bagian laba atas PT Andalas pada investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta. Oke, kita masuk ke tabel perhitungan jurnal eliminasi. Di sini saldo awal ya, saldo awal yang kita memperoleh investasi tadi itu punya PT Nusantara sebesar 900 juta. Kemudian laba netonya itu 150 juta. Tahu ya tadi kan ada memperoleh laba neto 150 juta. Dividen karena kita menggunakan metode ekuitas, maka dia akan mengurangi investasi sebesar 30.500, saldo akhirnya 1.012.500.000 rupiah. Keuntungan belum terrealisasi, dia akan mengurangi juga 60 juta, maka saldo akhir disesuaikan 952.500. Bagian laba atas PT Andalas 90 juta. Kepentingan non pengendali juga kita catat di sini. Saldo awalnya adalah 300 juta, laba neto 150 juta itu dari 200 juta dikali 25%, dividen juga akan mengurangi investasi sebesar 12.500, 50 juta dikali 25%. Nah, jadi jurnal eliminasinya apa? Ini dia. Untuk jurnal eliminasi yang pertama itu saham biasa 800, saldo laba 400. Jadi kan akun-akun yang di sini itu adalah akun yang awalnya di neraca saldo itu di kredit, kita pindah ke debit untuk mengeliminasinya seperti itu. Kemudian yang ini kita untuk jurnal mengeliminasi ini penjualan yang belum terjual ya, transaksi penjualan persediaan yang belum terjual tadi ini, yaitu penjualannya di debit karena ada transaksi tadi PTN ke PTA sebesar 100 juta, maka penjualannya di debit sebesar 100 juta, beban pokoknya di kredit sebesar 40 juta, dan persediaannya 60 juta, yaitu dari nilai keuntungan yang belum direalisasikan. Dia akan mengurangi nilai persediaan. Oke, nah in the Microsoft Word, kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Nah, ini saya akan menunjukkan ya kertas kerjanya karena kita sudah melakukan pencatatan tadi. Jadi saya akan tunjukkan kertas kerja konsolidasi di tahun 2020. Kalau di halaman itu, di buku di halaman 147. Oke, ini jadi saya ini ya, saya buka dulu Word-nya. Nah, ini saya sajikan ya tabel 5.6 ya. Kertas kerja konsolidasi yang tahun 2020. Nah, ini neraca saldo, penjualan yang tadinya di neraca saldo itu kan sama-sama di kredit. Berarti kalau kredit bertemu kredit di jumlah, karena di jumlah ya, 4.800 juta ditambah 875
dikurangin karena bertemu di debit, berarti dia mengurang 100 juta. Berarti totalnya jadi penjualan laporan keuangan konsolidasi atas akun penjualan itu senilai 5.575 juta. Nah, kemudian beban pokok penjualannya awalnya itu sama-sama di debit ya, di debit tambah debit bertemu debit maka akan ditambah. Kalau bertemu di jurnal eliminasi dari kredit maka dia akan mengurangin ya. Nah, seperti itu. Dapatlah laba neto konsolidasi 690, kemudian PT Andalas 200 juta. Bagian induk atas laba neto 690 juta, PT Andalas 200 juta. Nih, laba perubahan saldo. Kemudian masuk ke laba perubahan saldo laba. Laporan perubahan saldo laba, maaf. Itu saldo awalnya 1.500.000 untuk PT Nusantara, PT Andalas 400 juta, laba netonya 690. Ini didapat dari sini ya, dari ini laba neto ini, itu nilai ini dipindahkan ke sini. Kita dikurangi dividen. Kalau ada pref itu juga mengurangi juga ya. Nah, atau nanti ketemu rekan-rekan pref itu juga harus mengurangi di saldo laba ini. Dapatlah saldo akhir. Nah, saldo akhir ini akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Nah, kemudian ini juga ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu adalah aset harus sama dengan pasifa, aktiva harus sama dengan pasifa. Jadi total keseluruhan aktiva itu harus balance nilainya ya dengan pasifa. Nih kita lihat ini total asetnya 7.590, maka pasifanya juga harus 7.590 gitu. Nah, di sini kita lihat laporan keuangan konsolidasi yang juga sama. 872.500 dari 872.500. Jadi intinya gitu ya, untuk melakukan konsolidasian, ini kita catat ya, yang angkanya itu nilainya sama dengan neraca saldo. Cuman kita cari ini tambah, misalnya ini tambah ini, maka akan masih laba neto konsolidasian. Seperti itu. Bagaimana cara mencari saldo laba akhir? Berarti saldo awal tambah laba neto dikurangi dividen, kalau ada pref dimasukkan juga. Nah, seperti itu. Barulah kita masukkan jurnal eliminasi yang sudah kita ketahui dari keterangan ya. Ini ada 100, berarti kalau di debit, neraca saldonya ada di kredit misalnya, di jurnal eliminasi berjumpa di debit, maka dia akan mengurangi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Lanjutkan. Nah, kemudian ada di tahun 2021. Prosedur konsolidasian di tahun kedua, yaitu tahun 2021. Pada periode berikutnya, 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Nah, ini jurnal ya. Kita ada laba neto, berarti 250 dikali 75% karena kepemilikan kita 75%. Kemudian mendapatkan dividen kita senilai 100 juta. 100 juta dikali 75% dapatlah 75 juta. Nah, ternyata pada tahun 2021 persediaan yang tadi yang ada di PT Andalas itu terjual seluruhnya. Maka keuntungan tadi telah terrealisasi sebesar 60 juta. Apa jurnalnya? Ini investasi pada PT Andalas di debit yang awalnya tadi di kredit, maka kita pindah di debit sebesar 60 juta. Kemudian bagian laba atas PT Andalas itu di kredit sebesar 60 juta. Nah, kita melakukan perhitungan kembali untuk melakukan jurnal eliminasi. Saldo awal itu adalah 1.012.500.000. Ini didapat dari struktur modal ya, struktur modal saham biasa 800 tambah 550 ini dikali dengan 75%. Nah, seperti itu.
laba netonya 187.500, itu didapat dari yang tadi ya, keterangan tadi. Kemudian dividen itu karena kita menggunakan metode ekuitas, maka dia akan mengurangi nilai investasi, maka menghasilkan saldo akhir 1.125.000.000, keuntungan terrealisasinya 60 juta menambah investasi, kemudian saldo akhir disesuaikan 1.185 juta. Maka bagian laba PT Andalas itu sebesar 247.500. Kepentingan non pengendalian sama, nilai dari struktur modal PT Andalas ini dikalikan dengan 25%, dapat dia 337.500, kemudian laba netonya dari 250 dikali 25% dapat dia 62.500. Dividen itu 25 juta, maka dia dapat 25 juta, dia akan mengurangi investasi jika dapat 375 juta. Nah, kemudian di sini kita melakukan jurnal eliminasi sama saja ya seperti yang tadi biasanya. Nilai 800 juta, saldo labanya 550, bagian laba PT Andalas 247, bagian laba utang. Ini yang agak menjorok ke kiri ini itu debit ya. Yang agak menjorok ke kanan ini adalah bagian ke kredit. Oke. Jadi ini dia jurnal eliminasinya. Kemudian jurnal eliminasi tambahan ini ya untuk membalik keuntungan yang untuk mengakui keuntungan yang sudah terrealisasikan. Jadi kita mengakui keuntungan terrealisasikan dari penjualan yang belum dari penjualan keuntungan yang belum terrealisasikan tahun sebelumnya. Jadi ini jurnalnya. Investasi pada PT Andalas sebesar 60 juta, pada beban pokok penjualan 60 juta. Jadi ini ada jurnal tambahan ya yang diperlukan untuk mengakui keuntungan atau penjualan sebesar 60 juta. Oke, nah jadi kertas kerja konsolidasinya sebagai berikut, saya sajikan dalam Microsoft Word. Buka Microsoft Word saya dulu. Nah ini dia. Caranya sama saja. PT Nusantara, PT Andalas ini adalah dari neraca saldo ya. Jadi kita salin saja, cuman langsung kita ini untuk mendapatkan laba itu tuh seperti apa caranya gitu. Berarti penjualan ditambah beban pokok, penjualan dikurangi beban pokok penjualan, dapatlah laba kotor dikurangi beban operasi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau di awalnya di kredit maka kredit bertemu kredit ditambah, kalau dia bertemu di debit maka ada maka dia akan mengurangi. Seperti itu. Gampang bukan? Gampang bukan? Oke, saya rasa sih kalau untuk kayak gini menyusun kertas kerja konsolidasian itu sangat mudah saja ya teman-teman, tidak terlalu sulit karena kita hanya melihat jika debit bertemu debit ya, jika debit bertemu kredit itu harus diapakan, jika debit bertemu debit itu harus diapakan. Nah ini saldo akhir itu akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Oke. Kita kembali lagi. Oke, kemudian nah ini kita masuk ke transaksi hilir penjualan persediaan. Transaksi hilir. Jadi kalau transaksi hilir itu apa tadi? Yaitu entitas anak menjual ke induk. Oke, sekali lagi saya ingatkan, transaksi hilir itu adalah transaksi anak melakukan transaksi ke induk. Nah, oke, contoh transaksinya. PT Nusantara melakukan pembelian 75%. Nah, ini dia menggunakan metode ekuitas nanti pencatatannya. Saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendalian pada saat itu sama dengan nilai wajar bukunya sebesar 300 juta.
Oke, sebenarnya ini sama saja seperti yang tadi, cuman nanti yang berbeda itu hanya transaksi ini, kita menjual ke induk, ya hilir ya, transaksi anak menjual ke induk. Ini dia, seperti ini. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi ada laba yang belum terrealisasikan. Laba yang belum terrealisasikan karena penjualannya belum bisa keluar ya, belum bisa PT Nusantara ini belum bisa menjual ke pihak non afiliasi. Maka tapi PTN ini dia mencatat keuntungan yang belum direalisasikan sebesar kepemilikannya 75%. Berarti 30 juta, 80 kurang 50 itu adalah keuntungannya keuntungannya, tapi PTN ini mencatatnya 75% dari 30 juta yaitu 22 juta 500. Jurnalnya apa? Untuk mencatat penangguhan keuntungan yang belum direalisasikan sama saja ya. Bagian laba atas PT Andalas di debit pada investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 22.500. Dari mana tadi 22.500? Dari 30 juta dikali dengan kepemilikan PTN sebesar 75%. Nah, kalau yang ini tuh sama saja ya tadi. Prosedur pertama tahun pertama itu ketika kita membeli berarti investasi pada kas 900 juta. Ada laba neto karena kita 75% PT Nusantara, maka kita 200 itu dikali 75%. Ya, jurnalnya ini di metode ekuitas itu udah ada di bab 2. Hanya saja kita mengubah angka-angkanya ini. Kemudian kita memperoleh dividen, maka kas pada investasi PT Andalas sebesar 37.500. Dari mana ini? Dari 50 dikali 75%. Oke, kita melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Nah, sini ada saham biasa, sama saja ya. Sorry, saldo awal 900 juta kita membeli tadi ya. Sebetulnya sama saja seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sama saja ini jurnal eliminasi untuk penjualan yang belum terjual tadi. Dia penjualan, beban pokok penjualannya itu 50 juta. Kemudian persediaannya 30 juta diambil dari nilai keuntungan yang belum terrealisasi dari PTN ya, ada 30 juta dari PTN tadi. Oke, maka kita lihat atas kerja konsolidasinya. Nanti ini saya itu ya di kolom deskripsi saya selipkan nih. Saya kasih linknya untuk kertas kerja konsolidasi. Nah, ini dia ya. Sama saja sih ini dari neraca saldo semua. Ya, laba neto hanya kita cari laba netonya berapa, bagian Indo atas laba neto itu berapa gitu. Kalau debit bertemu debit, maka dia menambah, kalau debit bertemu kredit berkurang begitu. Ya, sama saja ya, nilai laporan posisi keuangan itu nilai aset harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Konsolidasinya pun begitu juga. Gampang bukan untuk mengerjakan kertas kerja konsolidasian ini? Sangat gampang sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk di prosedur kedua ini sama saja ya, PT Andalas melakukan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas periode 2020 telah terjual. Nah, ini. Jadi persediaan PT Nusantara dari PT Andalas itu sudah terjual. Jadi kasusnya sama saja seperti yang saya jelaskan di atas, cuman ini adalah transaksi hilir. Entitas anak ke induk. Jadi sini ini adalah laba neto ya, melaporkan perolehan laba neto berarti 250 juta dikali 75%, kemudian laba 7 dari 100 juta dikali 75% dapat 75 juta. Ingat ya, akunnya itu karena kita 75% kita menggunakan metode ekuitas. Sampai mati pun kita akunnya atau jurnalnya itu sama seperti ini. Hanya yang beda itu angkanya saja.
Oke, ini dia. Nah, ini itu karena udah terrealisasikan keuntungannya, maka jurnalnya adalah ini dia investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 20.500. Dari mana tadi 22.500? 30 juta dikali berapa? 75% kepemilikan PT Nusantara. Oke, kita menghitung jurnal eliminasi sama saja ya. Perhitungannya satu ini dari mana? Dari 800 tambah 550 dikali 75% dapat 1.012.500.000. Gitu seterusnya. Kemudian kita melakukan eliminasi saham biasa ya, yang menjorok ke kiri ini adalah bagian kredit, yang menjorok agak ke kanan ini adalah bagian debit. Nah, kemudian ini kemudian yang 8E ini itu jurnal eliminasi tambahan yang diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode sebelumnya. Jadi ini jurnalnya, investasi pada PT Andalas 20.500, kepentingan non pengendalian 7.500, beban pokok penjualan 30 juta. Oke, ini dia saya beri atas kerja konsolidasinya. Nah, ini dari konsolidasi tahun 2021. Sama saja pengerjaannya ya. Sama saja. Oke, sepertinya cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman ingin mempertanyakan sesuatu, boleh teman-teman pilih kolom komentar, ketik di kolom komentar. Terkait kertas kerja konsolidasian, ini ada di kolom deskripsi. Saya sematkan link drive-nya untuk teman-teman melihat. Oke, terima kasih dan saya memohon maaf atas kesalahan dari ucapan atau kata-kata yang mungkin teman-teman tuh kurang mengerti ya. Jadi saya mohon maaf karena saya pun juga masih ya belajar juga gitu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.